Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Lu'lu'ul Maknun, NIM 21188201022. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kecepatan dalam komunikasi antar pengguna bahasa Indonesia di dunia cyber. Itu maksudnya bagaimana sih? Simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip. Baik teman-teman, jadi yang dimaksud dengan kecepatan dalam komunikasi antar pengguna bahasa Indonesia yaitu pengaruh penting dari dunia cyber terhadap penggunaan bahasa atau bisa juga menggunakan komunikasi singkatan dalam dunia cyber yang bertujuan untuk mempercepat komunikasi. Seperti halnya pesan singkatan yang ada di media sosial WhatsApp. Kalian pasti pernah kan menggunakan singkatan dalam media sosial WhatsApp yang dikirimkan ke teman Anda. Dalam contoh tersebut, kita bisa mengetahui apa itu mempercepat dalam komunikasi antar bahasa Indonesia di dunia cyber. Dalam ketikan chattingan WhatsApp, kita itu bisa menggunakan bahasa singkatan untuk mempercepat kita dalam komunikasi di media sosial WhatsApp tersebut. Seperti halnya contoh on the way, itu bisa disingkat sebagai OTW atau ping untuk mengkomunikasikan kita apakah teman kita itu sedang online atau tidak. Biasanya itu kita kirimkan ketikan P yang singkatan dari ping yang dibawa dari dunia media sosial BBM zaman dahulu dibawa ke WhatsApp tersebut. Terus selain dalam bahasa ketikan singkatan, kita bisa menggunakan emoticon. Emoticon sendiri bertujuan untuk menggambarkan keadaan kita dalam ketikan di dunia cyber WhatsApp itu atau menyampaikan emosi atau ekspresi yang sulit dituliskan dengan kata-kata seperti emoticon marah. Berarti kita menunjukkan bahwa keadaan kita sedang marah gitu. Bukan dengan mengungkapkan perasaan kita kalau kita sedang marah dengan ketikan yaitu seperti ketikan MARAH marah gitu. Tidak. Kita menggunakan emoticon. Fungsi dari emoticon itu sendiri yaitu untuk mempersingkat komunikasi kita dan mempercepat komunikasi kita dalam ketikan WhatsApp tersebut. Kita mengetik marah dan menunjukkan kalau kita sedang marah, itu pasti panjang pesannya. Jadi untuk mempersingkat pesan tersebut, kita hanya mengirimkan emoticon marah tersebut. Tahu kan emoticon marah itu yang mana? Ya, seperti ini emoticon marah. Selanjutnya, apakah kecepatan dalam komunikasi antar pengguna bahasa Indonesia itu di dunia cyber ada pengaruh nggak bagi media cyber terhadap pengguna bahasa Indonesia? Tentu saja iya, karena dengan kita kecepatan dalam komunikasi antar pengguna bahasa Indonesia di dunia cyber itu sendiri, kita mempersingkat obrolan kita dalam chattingan guna untuk mempersingkat waktu dan ruang. Dapat mempengaruhi dalam pemahaman yang menerima pesan dari kita kalau orang tersebut tidak mengetahui atau tidak memahami singkatan tersebut. Jadi yang menjadi pengaruh terbesar dalam singkatan di ketikan dunia cyber WhatsApp itu sendiri yaitu pesan yang diterima atau pesan yang dikirimkan kepada si penerima dan si penerima tersebut tidak mengetahui atau tidak paham apa arti dari singkatan tersebut. Selain pengaruh tersebut atau pengaruh dari singkatan-singkatan tersebut juga dapat mempengaruhi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang lebih simpel dan kurang formal. Oleh karena itu, kadang kita chattingan bahasa komunikasi dalam media cyber seperti WhatsApp, kita harus bisa memahami situasi. Seperti contohnya kepada siapa kita harus mengirim pesan, kepada siapa kita mengirim pesan harus dengan formal, kepada siapa kita mengirim pesan dengan bahasa selengean atau
candaan gitu, kita harus bisa memahami situasi tersebut. Dan kapan kita bisa menggunakan chat ketikan yang tidak formal tadi dengan yang formal gitu. Kita bisa membedakan antara chattingan yang formal dengan yang tidak formal. Dan selanjutnya, mengapa kita harus bisa memahami situasi dalam komunikasi di media cyber? Karena kalau kita memahami situasi dalam situasi dalam dunia cyber itu sendiri, dalam kecepatan berkomunikasi antara pengguna bahasa Indonesia di dunia cyber kadang bisa dipersalahgunakan. Oleh karena itu, kita penting untuk memahami situasi dan harus betul-betul tahu singkatan-singkatan dalam media cyber itu sendiri agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penerima pesan paham atas pesan yang kami kirimkan. Ketika kalau penerima itu tidak tahu arti singkatan tersebut, penerima bisa saja salah paham kepada kitanya sendiri karena penerima tidak tahu apa kepanjangan dari singkatan tersebut gitu. Oleh karena itu kita harus bisa memahami situasi dan situasi dan harus betul-betul tahu singkatan-singkatan dalam media cyber itu sendiri. Singkatan tersebut seperti contoh ini ya. Jadi kalau penerima tidak tahu singkatan-singkatan dari ini, bisa terjadi kesalahpahaman karena penerima tersebut tidak tahu arti atau kepanjangan dari singkatan tersebut. Gitu, teman-teman. Dan sebagai pengguna media cyber atau media sosial lainnya itu kita itu penting bagi kita untuk tetap memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar meskipun dalam kecepatan yang tinggi di saat kita berkomunikasi gitu. Hal tersebut untuk menjaga keaslian dan keberagaman bahasa Indonesia sebagai salah satu warisan budaya di Indonesia. Dengan tersebut kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia dan pemahaman nilai-nilai budaya bangsa dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau yang formal dan baku seperti yang chat ke dosen atau ke guru gitu. Kita kan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sopan, baku, formal gitu kan. Beda dengan chat yang kita kirim ke teman tuh dengan bahasa yang dengan kekhasan bahasa keakraban kita sendiri gitu, dan atau bahasa yang bercanda atau selengean gitu. Kita biasanya mengirim pesan chat kepada teman seperti itu, dan itu mudah dipahami oleh teman yang memang kalau teman kita si penerima tersebut mengetahui arti singkatan tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana sih aturan yang baik dalam kecepatan dalam komunikasi di dunia cyber WhatsApp? Ya, baik. Jadi, semuanya itu perlu bagi kita untuk bisa memahami situasi seperti yang saya jelaskan tadi awal. Nah, bagaimana sih aturan yang baik dalam kecepatan di komunikasi dunia cyber atau di media sosial WhatsApp? Kita ambil contoh ketikan chat di WhatsApp saja ya. Nanti jadi ketika kita ingin chat seseorang, kita harus tahu dong siapa yang kita chat, kapan kita harus bisa serius, formal, atau kapan kita harus bisa bercanda dan selayaknya kita chat terhadap teman kita gitu. Ibaratkan kita mau chat ke teman kita ya kita selayaknya saja untuk mengirimkan chat tersebut secara tidak langsung. Chat kita terhadap teman itu biasanya kita menggunakan bahasa yang akrab, bahasa yang keakraban kita, atau seperti chat singkatan-singkatan yang mudah dipahami oleh teman kita gitu. Dan atau sedang bercanda gitu, kita mengirimkan bahasa-bahasa yang intinya yang mudah dipahami oleh si penerima gitu. Berbeda dengan mengirimkan pesan terhadap dosen atau guru kalian. Nah, itu beda lagi.
Secara tidak langsung kita berubah dong ketikannya, tidak seperti ketikan kita kepada teman gitu. Ketikan tersebut bisa berubah menjadi formal dan bahasa yang baku, baik, dan sopan. Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa memahami situasi ketikan dalam dunia cyber itu tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Oleh karena itu, bukan hanya memahami situasi ketikan dalam dunia cyber saja, kita harus bisa mengetahui strategi singkatan dalam bahasa singkatan di komunitas itu dan mengetahui bagaimana dinamika singkatan tersebut, dan juga paham istilah-istilah bahasa kreatif. Tahu nggak sih bahasa kreatif itu apa? Bahasa kreatif itu yang saya tahu, yang saya pahami, yaitu bahasa yang diciptakan sendiri atau menciptakan sendiri. Namanya juga kreatif. Jadi bahasa ciptaan sendiri gitu, kreativitas kita sendiri, seperti contohnya OTW. Nah, itu kan kepanjangan dari on the way, itu bisa saja disingkat menjadi OTW. Terus thank you atau bisa disingkat sebagai THX gitu biasanya, seperti ini. Nah, seperti itu. Itu termasuk bahasa kreativitas kita atau singkatan juga, singkatan dalam komunitas itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa kita harus mengetahui tentang istilah singkatan-singkatan di komunitas, terus tahu memahami situasi dalam ketikan chat di WhatsApp atau di dunia cyber lainnya, dan harus bisa tahu mengetahui istilah bahasa kreatif. Nah, itu tujuannya agar kita bisa paham dengan pesan yang menggunakan bahasa singkatan tersebut atau bahasa kreatif tersebut yang dikirimkan ke kita atau si penerima gitu. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman yang tadi yang saya jelaskan itu. Nah, seperti ini yaitu contoh pesan singkatan yang biasanya digunakan oleh para pemuda milenial zaman sekarang. Seperti ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai kecepatan dalam komunikasi antar pengguna bahasa Indonesia di dunia cyber, yang mengulik tentang pesan singkatan di media sosial WhatsApp yang dipakai sehari-harinya oleh pemuda milenial zaman sekarang. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next time.